Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa ashabana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalal wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwa wa qati'an lakum tuflihun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Allah, sebagai khatib pertama saya berwasiat pada diri saya pribadi dan jemaah sekalian, marilah di hari yang mulia ini kita terus tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena karena sesungguhnya bekal yang terbaik dalam menjalani hidup adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa," yang artinya berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin jamaah Allah, siapapun tidak akan tahu batas umur kita yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Di waktu kapan? Umur berapa? Di mana? Tidak akan tahu. Mari kita pergunakan kesempatan hidup di dunia ini dengan sebanyak-banyak mungkin menanam kebaikan dan dengan tidak membiarkan tumbuhnya penyakit-penyakit yang akan mendogoti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Hadirin jamaah Allah, kapan lagi kita perbaiki kalau tidak dimulai dari sekarang? Pantaskah kita menunda-nunda untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Padahal jelas melalui mimbar ini mengingatkan lagi, hidup kita dunia ini akan berakhir. Kapan kita akan mencicipi kematian, akan memasuki gerbang kematian? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, siapa yang hidup itu pasti akan merasakan mati. Hadirin jamaah Allah, dalam khutbah Jumat yang mulia ini, khatib menceritakan dulu suatu hari datang serombongan laki-laki dari Bani Mudhar menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Rasulullah sudah ada di Madinah. Mereka tidak memakai alas kaki. Sebagian dari mereka bajunya compang-camping. Sebagian lagi justru bahkan tidak memakai pakaian. Melihat mereka, Rasulullah SAW membacakan surat ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Para sahabat pada cendengan melihat serombongan Bani Mudhar ini yang tiba-tiba menghadap Rasulullah yang kelihatannya tidak sopan.
Tapi di situ justru Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Saat itu ada sahabat bergegas bersedekah, padahal dia orang yang tidak kaya, orang yang biasa saja. Orang ini bersedekah membawa kurma, membawa genggaman gantung kurma di tangan sang rumah. Melihat kejadian itu, para sahabat yang merasa punya, yang merasa kaya, yang merasa mampu, merasa tidak enak, dan balik ke rumah masing-masing dan membawa sedekah dan melapor kepada Rasulullah SAW. Melihat ini Rasulullah SAW merasa senang dan bersabda, kata Rasulullah dari kejadian ini di hadapan para sahabat, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min khair ayyuqsa min ujurihim syai'. Kata Rasulullah, barang siapa yang mempelopori kebiasaan yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumatullah, di bulan ini masih dalam suasana bulan Muharram, mari kita manfaatkan pertama untuk menanam kebaikan-kebaikan bekal dari akhirat. Dengan cara apa? Mari yang pertama kita melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri, melakukan evaluasi amal kita masing-masing. Yang kedua, marilah kita muqarabah. Setelah mengevaluasi, kita melakukan muqarabah, melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, di bulan ini mari kita melakukan muraqabah, hati yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, kita merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, masalah muhasabah penting kita lakukan atau mengoreksi diri. Muhasabah adalah melihat pada amal yang kita lakukan, lalu kita koreksi kesalahan yang kita lakukan, dan amal yang kita lakukan kita koreksi itu kita ganti dengan amal-amal yang soleh. Kita yakin dan pasti semua orang akan pernah melakukan kesalahan. Semua penuh kekurangan, entah masih terus-menerus dalam bermaksiat atau sudah beramal kurang dalam ketaatan, bahkan kadang bermudah-mudahkan meninggalkan kewajiban. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk musabah. Jelas dalam surat yang dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diberbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa pada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Hadirin jamaah Jumatullah, muhasabah itu jelas akan meringankan hisab kita nanti di hari kiamat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu pernah mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab nanti.
itu akan memudahkan hisab kalian di kelak, kata sahabat Umar bin Khattab. Timbanglah amal sebelum nanti kelak di akhirat itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat keadaan yang pasti dialami oleh kita semua di akhirat. Yauma idzin tuqrabuna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Di hari hisab, semua amal di dunia yang kita lakukan itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hisab. Semuanya akan dibuka, semuanya akan terlihat. Hadirin jamaah, siapapun hendaklah sekali lagi muhasabah, baik orang yang kurang amal atau orang bodoh maupun orang yang berilmu pun, sebelum beramal hendaklah terus menerus kita bermuhasabah. Begitu pula kita setelah beramal, kita juga tetap bermuhasabah. Jangan sampai amal kita yang kita lakukan menjadi amal-amal yang sia-sia karena kurangnya niat yang benar. Lalu bagaimana cara muhasabah? Kalau dalam penjelasan pertama, mengoreksi diri dalam hal wajib. Hal-hal yang wajib kita muhasabah terlebih dahulu. Apakah dalam melakukan kewajiban itu punya kekurangan atau tidak? Karena apa? Melaksanakan hal yang wajib itu adalah pokok dalam agama dibanding dengan meninggalkan keharuman. Kedua, koreksi diri dalam hal melakukan kejelekan atau keharaman. Apakah kita masih melakukannya? Sebagai contoh, kita koreksi dalam hal keharaman. Apakah kita masih atau pernah mengambil hak orang lain? Maka kita koreksi, kembalikan kepada hak milik. Kalau pernah menghina orang, ngomongin orang, minta maaf dan doakan orang tersebut kebaikan-kebaikan. Dan sebagai contoh, jika kita masih melakukan keharaman, misalnya masih suka minum keras, main perempuan, zina, pada saatnya lah, sudah saatnya kita bertaubat, menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu. Hadirin jamaah Jumat, muhasabah yang ketiga adalah mengoreksi diri atas kelalaian yang kita lakukan. Apakah kita saat ini masih terus melakukan permainan-permainan yang tidak berguna, menonton tontonan yang tidak bermanfaat, main HP yang berlebihan, menggosip atau marah-marah tanpa sebab? Mari terus kita muhasabah. Dan yang keempat, mari kita koreksi dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Apa yang telah kita lakukan oleh kaki kita, tangan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, terus kalau kita koreksi, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang akan lebih baik. Dan yang kelima, mari kita koreksi niat kita, mengoreksi diri dalam niat, yaitu bagaimana kita dalam beramal. Apakah kita sudah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah kita dalam beramal masih berniat selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin jamaah, saya lagi marilah kita mulai muhasabah di bulan mulia ini. Kita muhasabah tanaman akhirat kita. Luangkan waktu, marilah kita muhasabah hal yang kecil. Pertama, misal tentang sholat. Jika dulu kita sholat waktu masih bolong-bolong, sekarang mulai kita buat target, berniat, berjanji pada diri sendiri, mulai sekarang sholat dengan ajak istiqomah 5 waktu. Kalau dulu sholat dulu bisa berjamaah,
sekarang mulai berusaha sholat berjamaah minimal 1 waktu dalam sholat berjamaah. Hadirin jamaah, selain itu kita muhasabah bisa dengan membaca Al-Quran. Kalau tahun lalu belum bisa membaca Al-Quran, tahun ini baca Al-Quran kalau bisa tiap hari atau sampai khatam. Hadirin jamaah, itulah muhasabah. Insya Allah kalau kita terus muhasabah, kita akan jadi orang-orang yang muhasabah. Satu muhasabah kita akan perbaiki diri dengan amal soleh yang baik, dan dengan begitu sendirinya tentunya akan membuat kita semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, kata Allah. Dan terakhir, setelah kita dekat dengan Allah, pasti innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah mengetahui segala yang kita kerjakan oleh hamba-hambanya, dan Allah akan menggambarkan itu di yaumul hisab nanti di mizan tadi. Sikap merupakan sikap merasa ikhlas Allah ini akan menjadi kontrol ketika kita akan melakukan kemaksiatan. Hadirin jamaah, saya lagi semoga kita bisa menumbuhkan, membiasakan dan memuhasabahkan diri dalam sehari-hari yang pada akhirnya membuat kita memiliki sifat mukhawafatullah dan akan menguatkan kita pada sifat murqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu